Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai analisa kegagalan pada material. Pada analisa kegagalan pada material, kita akan membahas mengenai metode analisa kegagalan, teknik analisa kegagalan, dan jenis-jenis pengujian. Definisi analisa kegagalan. Analisa kegagalan merupakan sebuah teknik menganalisa dengan fakta-fakta atau data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisa untuk menemukan penyebab kegagalan itu sendiri. Jika kita berbicara secara luas, kegagalan dapat terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya pemilihan bahan, kesalahan pada desain, kesalahan pada proses pembuatan, operasional perbaikan, dan pemeliharaan. Peralatan dan teknik analisa kegagalan. Setelah mempunyai cukup latar belakang informasi tentang suatu kegagalan, langkah selanjutnya menggunakan peralatan dan teknik-teknik yang cocok. Secara umum, langkah pertama terdiri dari observasi retak permukaan yang tampak secara makroskopikal. Ini dapat membantu untuk menampilkan benda atau material pada perspektif atau sudut pandang yang tepat. Optical stereomikroskop adalah alat yang umum digunakan untuk membuat pengujian makroskopik. Dari retak permukaan, informasi kemudian dikumpulkan dan merupakan nilai yang baik dalam analisa penyebab kegagalan meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, sifat dari keaslian kegagalan. Yang kedua, letak lokasi dari pemberian konsentrasi tegangan. Yang ketiga, penyimpangan penjalaran retak dan rangkaian urutan dari kegagalan. 4 jenis kegagalan dan mekanismenya. 5 orientasi dan besarnya tegangan. 6 ketidaksempurnaan kontribusi pada kegagalan. 7 kemunculan dari pencemaran terkait pada retak permukaan, yaitu skala, cat, karat dari suatu produk. 8 dimensi dan pemeriksaan data yang penting. Tampilan terkait rekaman fotografikal atau skematikal ataupun gabungan dari keduanya terpisah dari pengujian secara makroskopik dari retakan permukaan. Teknik cara tanpa merusak benda kerja seperti liquid penetration, ultrasonic teknik radiografi, magnetic particle, eddy current, dan acoustic emission sering digunakan untuk menyatakan cacat permukaan dan kerusakan cacat di dalam. Pengujian makroskopik dari contoh kegagalan dari material yang diambil lebih lanjut di dalam menganalisa suatu masalah. Struktur mikro menghasilkan suatu informasi penting tentang perlakuan panas dari suatu komponen, celah, retak, deformasi, dan lain-lain. Di dalam segala aspek dari observasi mikrostruktur, pelajaran tentang permukaan telah mempersiapkan dan memberikan tampilan yang spesial seperti aliran alur garis, termasuk sifat serap material, dan lain-lain di bawah mikroskop optikal. Kita akan membahas mengenai mekanisme retak atau patahan. Mekanisme retak dan patahan adalah hal yang sangat penting dalam perkiraan kerusakan pada level kritis, tegangan tertentu awal kerusakan, dan bagian-bagian kecil dari kerusakan yang kritis menimbulkan karakteristik dari suatu material. Tapi eksplorasi yang lengkap dari mekanisme retak di dalam prakteknya pada tingkat yang lebih luas, pada teknik tanpa merusak benda kerja tersedia untuk mendeteksi kerusakan dan menyediakan informasi pada lokasi dan ukurannya. 5 teknik tanpa merusak benda kerja yang biasanya digunakan untuk mendeteksi kerusakan, yaitu kita kenal dengan nama NDT, non-destructive test. Yang pertama dye penetran, yang kedua magnetic particle, yang
ketiga edikaran, empat radiografi, dan kelima ultrasonik. Di antara kelima teknik tersebut, tiga di antaranya hanya dapat mendeteksi kerusakan pada permukaan benda. Sedangkan dua lagi selain dapat mendeteksi kerusakan cacat pada permukaan juga dapat mendeteksi kerusakan cacat yang jauh terletak di dalam. Itu yang pada radiografi dan ultrasonik itu mampu mendeteksi kerusakan jauh pada bagian-bagian dalam material. Kita berkenalan tentang reliability atau keandalan. Reliability engineering menyediakan pengertian dari apa yang ingin dicapai pada sasaran ini. Tetapi pertimbangan ekonomi akan selalu berperan di dalam penjagaan suatu kegagalan. Ada suatu derajat tingkat jumlah maksimum keandalan di mana total biaya dicapai adalah minimal seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan tabel reliability ya. Reliability merupakan akumulasi dari cost, keandalan material, tegangan material, dan lain-lain yang dimana dapat kita lihat pada grafik ini ada garis titik-titik tengah ya. Ada garis putus-putus yang membagi garis-garis ini menjadi titik tengah. Analisis grafik ini merupakan optimalisasi dari keadaan reliabilitas. Jadi reliable itu adalah keadaan di mana produk itu handal secara biaya, secara kualitas, dan secara produk yang secara durability ketahanan mampu dipakai hingga beberapa periode. Jadi mungkin kalian akan mempelajari ini adalah optimalisasi. Ini biasanya pada pelajaran riset operasi, dan mungkin kalian akan belajar tentang lokal optimum dan global maksimum. Dan itu pada pelajaran riset operasi atau operation reset. Selanjutnya ini balik lagi tadi yang saya katakan, reliability keandalan suatu material itu merupakan akumulasi dari tahap-tahap atau spesifikasi material tersebut seperti kekuatannya, kekakuannya, ketahanan terhadap korosinya, harganya. Jadi di sini harganya itu mudah dijangkau oleh pembeli. Tidak kemahalan dan tidak juga kemurahan, dan kemampuan berubah bentuk, formability. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kecacatan material. Menetapkan penyebab yang tepat dan urutan dari kegagalan memerlukan sistematis dan pendekatan yang ilmiah. Jumlah dari pemanfaatan informasi yang didapat dari pengujian bergantung pada pengalaman ilmu serta kemampuan analisa dan lain-lain. Pengalaman membuktikan bahwa teknisi dapat menangani segala jenis penyelidikan kegagalan pada produk logam dengan menggunakan instrumen yang sama dan fasilitas yang ada di laboratorium. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah dalam proses penyelidikan, perlu diperhatikan pentingnya sebuah sistem umpan balik. Sesuai dengan sistem umpan balik khusus dari penyelidikan kegagalan, langkah-langkahnya mungkin berubah atau dimodifikasi sesuai dengan keperluan orang yang memerlukan penyelidikan. Jadi identifikasi catatan material ini sangat berhubungan dengan informasi feedback ya, di mana informasi material itu mengalami kecacatan akan diberikan balik kepada si pembuat material yang akan melakukan perubahan pada material tersebut. Ini merupakan sistem umpan balik dari investigasi kegagalan. Dapat kita lihat di sini pemilihan material dan desain itu didasari atas penelitian dan pengembangan. Jadi dasar dari pemilihan material itu ada dulu penelitian dan pengembangannya. Selanjutnya proses dan fabrikasi. Di sini terdapat beberapa feedbacknya seperti tes desain grup, kualitas, prok, pendukung, dan mesin. Jadi proses fabrikasi pembuatan suatu material itu harus didukung dari kualitasnya, dari pendukungnya, mesin, dan
tes desainnya terdahulu. Kemudian tes terhadap desain ini kita harus mengkaitkan indikator beberapa aspek seperti materialnya, kualitasnya, mesin untuk membuatnya, dan lain-lain. Di sini pemasangan, di sini kita pemasangan itu juga timbal baliknya seperti apa prosesnya, seperti apa kualitas dalam pemasangannya, dan selanjutnya di sini kita lihat di sini servis ya. Servis di sini mendukung kembali si material tersebut. Jadi material yang baik itu apabila material yang bisa menjamin suatu garansi kepada penggunanya. Jadi servis ini merupakan after sales ya. Setelah kita memproduksi sebuah material, servis ini sebagai penjamin agar material itu memang reliability-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya servis ini merupakan feedback dari kejadian dan kegagalan. Dari servis ini kita bisa tahu kalau mungkin ada beberapa material yang kita pasarkan itu rusak atau yang tidak. Nah, itu merupakan sistem timbal balik ya. Yang di sini juga kita tahu dari kualitas produk, pendukung dan mesin ini merupakan timbal balik dari laboratorium analisa kegagalan. Jadi semuanya itu saling berhubungan ya, antara penelitian, pengembangan, analisa kegagalan suatu material itu dapat menjadi feedback dalam pembaruan atau renovasi suatu material. Selanjutnya langkah-langkah identifikasi kegagalan. Di sini yang pertama kita akan memisahkan bagian yang rusak dari pemasangan. Misalnya ada sebuah komponen mesin ya. Jadi itu kita harus pisahkan dulu yang rusaknya yang mana dan yang benarnya yang mana untuk kita bisa identifikasi kerusakannya. Selanjutnya kita melakukan penerimaan komponen yang rusak untuk investigasi di laboratorium pusat. Kemudian kita kumpulkan informasi mengenai latar belakang kejadiannya. Selanjutnya di sini analisa kondisi servis sebenarnya pada pengujian komponen yang mirip selama servis. Jadi kita review ulang kejadian kegagalan yang sama serupa pada kegagalan yang terjadi saat ini. Selanjutnya dari review tersebut kita akan melakukan tes secara visual dan kemudian kita melakukan pengujian tanpa merusak atau NDT non-destructive test. Selanjutnya kita melakukan fraktografi. Yang terakhir tes permesinan, analisa bahan kimia dan metalografi. Selanjutnya kita akan melakukan tes simulasi dan eksperimen. Setelah itu langkah-langkahnya kita akan melakukan analisa data untuk penutup, kemudian keperluan R&D untuk memperbaiki proses desain dan lain-lain. Selanjutnya rekomendasi untuk mencegah kerusakan kembali. Yang terakhir persiapan dan hasil untuk laporan analisa kegagalan. Jadi analisa kegagalan itu kita dapatkan untuk membuat suatu peraturan atau rekomendasi agar material tersebut tidak rusak kembali. Selanjutnya, informasi dalam analisa kegagalan. Untuk membuat analisa kegagalan berada pada perspektif yang tepat untuk menyelesaikan masalah utama. Sebelum investigasi kegagalan dilakukan, peneliti harus menjawab beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi tempat-tempat di mana penelitian harus dipusatkan, yaitu yang pertama apa materialnya, apa saja ciri-ciri fisik bahan kimia dan permesinannya, yang ketiga bagaimana cara pembuatannya, keempat berapa lama telah digunakan, yang kelima didesain untuk apa material tersebut, dan yang keenam bagaimana kondisi lingkungannya. Selanjutnya kegagalan dari pembuatan komponen spesifik seperti lubang, bearing, disk roda gigi, dan lain-lain mempunyai kecenderungan untuk mengkategorikan diri masing-masing ke dalam beberapa karakteristik. Dalam sebuah kasus kecelakaan, pernyataan dari saksi mata sangatlah penting dan bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan satu kasus. Didasari oleh pernyataan dan foto adegan kecelakaan dapat disusun. Keuntungan lainnya adalah catatan tujuan.
Patut diklasifikasi dan dicatat dengan hati-hati sejarah suatu kasus yang telah terjadi untuk mendapatkan informasi dan fakta yang diperlukan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk kasus yang sama yang terjadi di masa depan. Pengujian visual. Pengujian visual ini dibagi dua kategori ya. Yang pertama bagian yang rusak, termasuk di dalamnya pecah-pecahan harus dipermasalahkan secara cermat pada keadaan sebelum pembersihan dilakukan. Biasanya tanah dan puing-puing ditemukan pada bagian yang digunakan sebagai petunjuk dalam membuat penyebab dari perpatahan. Yang kedua, bagian yang rusak kemudian dibersihkan secara seksama dengan pelarut non-korosif dan kemudian komponen diuji lebih lanjut dengan bantuan stereomikroskop dengan tenaga yang rendah. Kita akan masuk ke pengujian tanpa merusak atau disingkat dengan NDT, Non-Destructive Test. Digunakan secara luar biasa pada investigasi kegagalan, inspeksi partikel magnetik untuk retakan pada permukaan, ketidaklancaran material besi, tes ultrasonik untuk retakan internal, atau ketidaklancaran radiografi untuk kerusakan internal pada penyatuan seperti korosi dalam pelurusan eccentricity, dan lain-lain. Dan analisa eksperimental kelelahan untuk peninggalan faktor kelelahan pada komponen. Ini kita akan mengenal mengenai jenis-jenis pengujian NDT. Yang pertama ada Magnetic Particle Inspection atau MPI. Magnetic Particle Inspection adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengujian tidak merusak. Dengan metode ini, cacat pada permukaan dan di bawah permukaan suatu benda dari bahan ferromagnetik bisa diketahui dan diinspeksi. Prinsip kerja dari metode Magnetic Particle Inspection ini yaitu dengan cara memagnetisasi bahan yang akan diuji. Apabila terdapat cacat atau defek yang tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka akan dapat menyebabkan kebocoran pada arah medan magnet. Kebocoran pada medan magnet ini diidentifikasi terdapat cacat pada material. Metode yang digunakan untuk mengetahui adanya kebocoran pada medan magnet yaitu dengan menaburkan partikel atau serbuk magnet pada permukaan benda uji. Partikel atau serbuk magnet yang sudah ditaburkan akan berkumpul tepat pada area yang terdapat kebocoran medan magnet. Selanjutnya di sini ada tes eddy current testing adalah suatu metode pengujian tidak merusak yang menerapkan prinsip elektromagnet. Untuk melakukan pengujian atau inspeksi yaitu terdapat sebuah kumparan yang dialiri arus listrik yang memiliki fungsi untuk membangkitkan medan magnet di dalamnya. Apabila medan magnet itu diaplikasikan pada benda logam yang akan dilakukan pengujian, maka akan dapat membangkitkan arus eddy. Arus eddy itu kemudian akan mengidentifikasi adanya medan magnet yang terdapat pada kumparan dan akan merubah impedansinya apabila terdapat cacat pada benda uji. Indikasi apabila terdapat cacat atau defek bisa dilihat saat menaburkan serbuk magnet di atas permukaan material itu pada tes magnetik sebelumnya. Metode eddy pada prinsipnya hampir sama dengan metode pengujian magnetic particle inspection, namun medan listriknya yang digunakan berupa arus listrik bolak-balik atau AC. Ketika terdapat cacat, maka medan listrik akan berubah dan alat pengukur impedansinya akan membaca atau mendeteksi apabila terdapat defek dan cacat. Selanjutnya ini adalah ultrasonic inspection, adalah suatu metode pengujian tidak merusak yang memanfaatkan gelombang atau getaran pada frekuensi yang tinggi. Ultrasonic test bisa digunakan untuk menentukan kedalaman cacat atau defek secara spesifik yang meliputi besar dan letak cacat tersebut. Dalam pengujian ultrasonik digunakan perlengkapan atau alat lain yakni probe sebagai penghasil getaran dengan frekuensi tinggi serta dibutuhkan koplen yakni cairan pelapis pada permukaan benda uji. Prinsip kerja pengujian ultrasonic test yaitu dengan menembakkan getaran atau gelombang dengan frekuensi yang tinggi yaitu sekitar 0,25 sampai dengan 10 MHz.
gelombang tersebut akan merambat melalui benda uji. Kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali apabila gelombang tersebut mendeteksi cacat yang ada pada benda uji. Apabila gelombang tersebut merambat pada bidang tegak lurus terhadap arah gelombang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke sumber gelombang, lalu akan ditampilkan pada layar monitor. Kedalaman cacat dapat diketahui dengan memperhitungkan selisih waktu yang dibutuhkan oleh rambatan gelombang hingga kembali menuju sumber gelombang tersebut. Selanjutnya ini adalah tes radiographic testing, merupakan pengujian NDT juga yang menggunakan radiasi sinar gamma dan sinar X. Prinsip kerjanya adalah sinar X tersebut akan dipancarkan pada benda uji dan menembus permukaan material tersebut. Pada saat menembus bidang atau objek, sebagian sinar yang menembus akan diserap sehingga intensitas sinar berkurang. Intensitas akhir sinar kemudian akan direkam dan dicetak pada film yang sensitif. Jika terdapat defek atau cacat pada benda uji, maka intensitas sinar yang tercatat pada film bervariasi. Hasil rekaman film ini akan menunjukkan letak pada bagian pada material yang mengalami defek atau cacat. Untuk melakukan pengujian radiografi ini harus mempunyai kompetensi serta pengetahuan tentang dampak yang akan ditimbulkan apabila salah satu bagian tubuh terpapar sinar X. Hal tersebut karena sinar X yang digunakan dalam metode pengujian radiografi ini tidak dapat diamati dengan kasat mata. Dalam melakukan pengujian radiografi tersebut, ada beberapa prosedur dan hal penting dalam melakukan pengujian radiografi, yakni waktu lama penyinaran berlangsung, jarak sumber radiasi penyinaran ke film, dan penumbra. Selanjutnya di sini ada pengujian NDT juga, ya. Vacuum test merupakan pengujian yang dilakukan pada jalur yang sudah dilas, welding. Untuk mendeteksi adanya kebocoran atau crack, vacuum test ini dilakukan hanya pada welding seams yang ditentukan pada pelat yang datar, tidak melengkung dan bukan pada pipa. Prinsip dasar dari vacuum test ini adalah mendeteksi kebocoran pengelasan dengan cara membuat udara di sekitar benda yang akan diuji menjadi hampa udara dengan menggunakan media semacam tabung dari bahan yang tembus pandang. Kebocoran akan terdeteksi lewat alat ukur yang terpasang atau terlihat langsung dengan adanya busa gelembung dari cairan air sabun yang tampak di dalam tabung. Prinsip kerja dari vacuum test adalah kebalikan dari prinsip kerja air pressure test. Selanjutnya kita masuk ke pengujian fraktografik. Fraktografik adalah salah satu langkah penting dalam analisa kegagalan. Retakan pada permukaan pada bagian yang patah diperlihatkan oleh tanda yang terdapat pada peta karakteristik topografi. Peta ini kemudian memungkinkan bagi investigator untuk mengidentifikasi tipe dari kegagalan dan menyatakan sejarah dari kegagalan tersebut. Informasi tersebut memperlihatkan bermacam-macam keistimewaan dari permukaan perpatahan yang membantu kita dalam 3 tahap. Pertama, dapat ditentukan letaknya dan data yang menunjukkan jenis dan tipe dari retakan dapat ditetapkan. Kedua, permukaan dari retakan dapat menunjukkan catatan yang terlihat dari kekerasan awal retakan dari penyebaran retakan dan memperpanjang pertumbuhan retakan. Terakhir, area retakan yang memperlihatkan ukuran masing-masing mengindikasikan kualitas dari kekerasan material pada aplikasinya. Pengujian retakan dimulai dengan penelitian visual, yang kemudian dilanjut dengan pengujian selanjutnya pembesaran dengan kaca menggunakan tenaga yang rendah, stereomikroskop. Selanjutnya ini adalah uji metalurgi. Tes metalurgi merupakan perlakuan pertama untuk memeriksa apakah komponen yang rusak telah terbuat dari material yang sesuai dengan rancangan. Ini dilakukan dengan spot test atau analisa bahan kimia secara detail. Jika material dari komponen sesuai dengan spesifikasi, lalu retakan ini diuji apakah karena kerusakan yang melekat atau karena kesalahan dalam proses. Ini diuji dengan tes metalografi dan mechanical test. Tes metalografi dari bagian yang dipilih di luar dari kegagalan
dilapisi dengan kondisi yang lain menggunakan optical microscope, memberikan jumlah pertimbangan untuk informasi dan mengangkat prosedur rutin. Secara pembentukan dari material yang rusak ditentukan dengan perhatian khusus terhadap aspek kualitas sebagai kerusakan yang melekat. Material yang tidak sempurna yang menyebabkan hal ini terjadi selama proses dalam kondisi pengoperasian dan lingkungan yang memungkinkan untuk menyebabkan adanya kegagalan yang dapat terdeteksi. Yang terakhir ini penutupan dari pengujian-pengujian tersebut di sini adalah tes simulasi. Dilakukan selama tingkat penutupan dari investigasi jika dipertimbangkan akan kebutuhan untuk menghasilkan kondisi di bawah kegagalan adalah dapat dipercaya kejadiannya. Dalam banyak kasus, ini tidaklah mudah dilaksanakan karena harus menggunakan peralatan secara teliti dan memerlukan pengetahuan yang banyak tentang kondisi servis yang nyata di lapangan. Untuk dapat melakukan simulasi pada material, dapat menggunakan bantuan pemrograman komputer seperti CIA atau Computer Aided Engineering. Jadi simulasi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi kekuatan material. Biasanya software yang kita gunakan untuk uji simulasi material adalah ANSYS dan SolidWorks. Selanjutnya kita di sini akan mengenal jenis mikroskop yang digunakan dalam pengujian material. Pada pengujian patografi dan metalurgi, mikroskop ini sering digunakan. Yang pertama adalah nama mikroskopnya adalah SEM dengan kepanjangan Scanning Electron Microscope. Adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat permukaan citra suatu bahan. Selain itu juga dapat memberikan informasi terkait komposisi kimia dalam suatu bahan, baik bahan konduktif maupun bahan non-konduktif. Kemampuan inilah yang membuat SEM banyak digunakan untuk keperluan penelitian dan industri. Jenis mikroskop ini menggunakan elektromagnetik dan elektrostatik sebagai pengganti cahaya untuk mengontrol cahaya yang masuk dan penampakan gambar yang dihasilkan. SEM memiliki field view yang besar, bisa melakukan pembesaran objek hingga sampai 2 juta kali. Namun juga menjamin resolusi gambar yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Jadi ini adalah scanning electron microscope. Di sini dapat kita lihat ini alatnya. Kalau mungkin kalian lihat pada cover bagian pertama itu adalah alat SEM ya. Di sini yang terdiri dari electron gun alignment control, pneumatic airlock valve, condenser lens, objective aperture, scanning coil, objective lens, methodistic, dan sample chamber. Sini dapat kita lihat ini merupakan bagian-bagian part dalam SEM. Kemudian, cara kerja dari mikroskop scanning elektron adalah sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan lensa objektif yang dapat diatur maju mundur. Sinar yang melewati lensa objektif diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekamnya. Spesimen ini disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Selanjutnya kita mengenal transmission electron microscope yang disingkat dengan TEM. Ini adalah contoh alatnya, ada sink coil, condenser lens, dan filament. Mikroskop transmisi elektron adalah sebuah mikroskop elektron yang cara kerjanya mirip dengan cara kerja proyektor pada slide, di mana elektron ditembuskan ke dalam objek pengamatan dan pengamatan mengamati hasil tembusannya pada layar. Dalam dunia riset, TEM merupakan salah satu mikroskop yang penting karena menyediakan resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan SEM.
dan dapat memudahkan analisis ukuran atom dan jangkauan nanometer maupun angstrom. Cara kerja TEM, yang pertama, elektron ditembakkan dari elektron gun yang kemudian melewati oleh dua lensa kondenser yang berguna menguatkan dari elektron yang ditembakkan. Setelah melewati dua lensa kondenser, elektron diterima oleh spesimen yang tipis dan berinteraksi. Karena spesimen tipis, maka elektron yang berinteraksi dengan spesimen. Diteruskan pada tiga lensa, yaitu lensa objektif, lensa intermediate, dan lensa proyektor. Lensa objektif merupakan lensa utama dari TEM, karena batas penyimpangan membatasi dari resolusi mikroskop. Lensa intermediate sebagai penguat dari lensa objektif, dan untuk lensa proyektor gunanya untuk menggambarkan pada layar fluoresen yang ditangkap film fotografi atau kamera atau CCD. Mungkin sekian pengenalan dari TEM dan SEM. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pada pertemuan kita yang kelima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.